hari ini. Kami telah memuji-muji nama-Mu, meninggikan, membesarkan, mengagungkan Engkau Raja di atas segala raja. Terpujilah anak domba Allah yang layak menerima pujian. Segala yang bernapas meninggikan, memuliakan Engkau. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Terpuji kekal selama-lamanya. Sebentar kami akan bersama masuk dalam kebenaran firman-Mu. Roh Kudus akan berkarya. Roh Kudus akan berbicara sesuai apa yang Tuhan mau bagi kami hari ini. Kami tahu segala yang baik dan apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami akan nyata dalam setiap langkah-langkah pribadi kami. Terpuji Engkau kekal selamanya, berkati hamba-Mu, berkati kami semua, berkati sarana yang kami pakai dan apapun yang kami lakukan hari ini. Dalam firman Tuhan adalah nama Tuhan dipermuliakan di atas segala-galanya. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami siap buat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Damai sejahtera Yesus Kristus akan melimpah dalam hidup kita semua dan shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu. Hari ini kita tetap dalam tema sentral kita bahwa melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Lain, tetapi tetap dalam kebenaran firman, dalam Alkitab. Puji Tuhan, tidak mungkin dari luar Alkitab. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan menciptakan segala sesuatu dalam rencana yang besar. Dan pasti ada tujuan. Apapun yang telah Tuhan kerjakan, karya Tuhan atas yang ada ini, di alam semesta ini, bahkan manusia itu diciptakan, ada tujuan. Dan saya melihat satu hal yang Tuhan tidak bisa lakukan, bukan dia kurang kuasa, tapi dia tidak lakukan itu. Dia menciptakan segala sesuatu yaitu untuk memuliakan Dia. Dia tidak mungkin memuliakan dirinya dengan dia sendiri, tetapi dia menciptakan apa yang ada ini untuk memuliakan namanya. Baik, kita akan buka Alkitab kita, yaitu di dalam kitab Wahyu. Alkitab kita di terakhir, yaitu Wahyu pasal yang ke-22, ayat 12 dan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Bapak Ibu, Yohanes Rasul dalam keadaan dia dibuang di Pulau Patmos, tetapi rupanya ketika dia diasingkan di sana, tidak membatasi Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Sehingga apa yang dia lihat, dia dengar, Roh Kudus suruh supaya tuliskan. Dan apa yang kita dapat di kitab Wahyu ini belum separuh daripada apa yang Tuhan sampaikan kepada Yohanes Rasul. Sebab ada yang tidak usah disampaikan, tetapi hal-hal yang sangat penting bagi perjalanan iman umat Tuhan itu yang harus dimasukkan dan ditulis, dan sehingga menjadi wahyu, kitab Wahyu ini yang sudah dikanonkan menjadi kitab yang resmi dalam Alkitab. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dikasih dalam Tuhan, tentunya dalam kita melakukan
tugas atau melakukan pekerjaan Bapa yang kekal itu ada proses. Ya. Dalam ilmu manajemen, dalam sesuatu rancangan atau rencana, tentunya ada planning lebih dulu. Tuhan ada rencana, ada planning untuk membuat sesuatu, menciptakan segala sesuatu. Kemudian di dalam melaksanakan eksekusinya ada proses. Ada proses. Nah, di dalam proses ini seringkali gagal fokus, gagal paham, sehingga tidak tercapai apa yang menjadi goal. Nah, di dalam proses itu juga ada pengawasan. Siapa yang mengawas? Kalau kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, mengawas kita adalah firman Tuhan, Roh Kudus. Firman Tuhan dan Roh Kudus, firman Tuhan itu adalah suara Tuhan sendiri. Saya seringkali kalau sudah tidak baik di hadapan Tuhan, Tuhan akan tegur. Melewati kebenaran firman-Nya ketika kita suka buka firman, melewati hamba-hamba Tuhan, melewati orang-orang yang dianggap punya kerohanian yang cukup, walaupun dia masih muda, tapi dia punya kerohanian yang cukup, itu akan membantu kita mengawasi perjalanan iman dan pelayanan kita. Juga kalau kita melihat kalau sudah kontrolnya ada, controllingnya kita ada, yaitu istilahnya equipping. Ya, ada juga dalam hal kalau kita melihat di dunia sains, dunia apa, untuk mencapai sesuatu ada riset. Ya, orang Yahudi, orang Israel ada yang namanya kibos. Itu bukan hasilnya yang menjadi utama. Mereka selalu membuat riset. Ada inovasi-inovasi baru. Sehingga akhirnya tercapai yang namanya goal atau finishing. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, memang tidak semudah membalik telapak tangan dalam kita mengikuti Tuhan, melakukan kehendak Bapa. Saya memperhatikan, betul-betul memperhatikan. Yesus itu adalah figur yang tidak dapat ditandingkan dengan apapun juga. Siapapun yang dikenal di muka bumi ini, yang pernah lahir, pernah berkuasa, masih tidak seperti Yesus. Bayangkan 2000 tahun yang lalu sampai hari ini. Yesus itu menjadi pusat perhatian. Bahkan ada tertulis dalam kitab-kitab suci agama-agama. Luar biasa. Hitler yang hebat itu enggak ada. Ya. Banyak lagi contoh-contoh. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya perhatikan ada beberapa hal. Yang pertama, kalau kita menjadi orang yang akan melakukan kehendak Bapa adalah kita menyenangkan hatinya. Sebab dia yang punya proyek ini. Proyek Allah yang begitu besar dan masif di muka bumi hari-hari ini. Karena banyak orang yang mau menyenangkan dia. Saya baru melihat ya, di Nigeria sekalipun tekanan, sekalipun orang Kristen banyak yang dibantai oleh pemberontak Boko Haram, tapi di balik keadaan itu ada pekerjaan Tuhan yang besar. Banyak orang bertobat, melihat orang Kristen selalu menunjukkan kasih. Gereja yang terbesar, bayangkan saya memikir bagaimana besarnya 3 km persegi. Di India terjadi kegerakan luar biasa. Sampai gedung-gedung
yang dibangun tidak mencukupi tempat orang beribadah. Di China, orang Kristen sudah 150 juta. Luar biasa. Di Iran, mencapai 1,5 juta sekarang. Kebetulan kan kita punya jemaat yang istrinya orang Batak dan suaminya orang Nigeria. Mereka tinggal di Inggris, Nottingham, Inggris. Kami selalu berkomunikasi. Dan suaminya adalah seorang hamba Tuhan yang juga bekerja di Dewan Gereja Dunia. Maka dia sangat banyak tahu bagaimana perkembangan orang Kristen hari-hari ini. Dan luar biasa. Mereka sering kali mengingatkan supaya hamba-hamba Tuhan di Indonesia terus maju terus. Jangan takut dengan tantangan. Tantangan itu memang cara iblis mempengaruhi, menghambat pekerjaan Tuhan. Sebab iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang, kata Tuhan, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Di dalam Petrus juga iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum di sekeliling kamu. Jadi hanya mengaum, menakut-nakutin. Ketika kita tetap teguh melakukan apa yang Tuhan mau, maka kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita menyenangkan hati Tuhan, satu pasal yang sangat singkat dan terpendek dalam Alkitab. Dan kenapa pasal ini ada di tengah-tengah pasal yang lain? Ada banyak pasal yang lain, tapi ini ada di tengah-tengah dan pendek sekali. Yaitu Mazmur 117. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah dia, hai suku-suku bangsa. Sebab kasihnya sangat hebat atas kita. Dan kemuliaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu, 2 ayat saja. Dan ini terpendek. Dari jumlah pasal ada 1189 pasal di Alkitab. Dia ada di tengah-tengah. Nah, saudaraku yang kekasih, Tuhan ingin supaya kita menyukakan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan lebih dulu. Saya ingat Daud. Daud itu seorang raja. Tapi walaupun dia seorang raja, dia tetap utamakan Tuhan. Ketika berperang melawan musuh, dia nggak langsung siapkan tentaranya, bukan langsung siapkan pasukan. Tapi dia lari ke rumah Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah kami harus berperang hari ini? Apakah kami akan menang? Dan di sana ada jawaban dari Tuhan. Ketika Tuhan menyatakan sesuatu, maka pasti terjawab apa yang kita inginkan. Seorang hamba Tuhan atau raja Israel yang bernama Hizkia, ketika Yerusalem sudah dikepung oleh pasukan dari Asyur, dan ketika itu sudah tidak berdaya, ya, sehingga dia membuat terowongan untuk menjaga mata air. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Dia datang kepada Tuhan, dia minta belas kasihan Tuhan, dan dia memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan lebih dulu. Apa yang terjadi ketika Yerusalem sudah dikepung? Kalau sudah dikepung itu ada 2 pilihan. Kalau melawan, mati. Kalau angkat tangan, menyerah. Tapi dia tidak melawan dan tidak menyerah. Dia datang menyerahkan hidup kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Pagi hari, pagi-pagi buta seperti ini. 185.000 pasukan Asyur itu
misterius, mati semua. Tuhan kirim satu malaikat saja untuk membunuh pasukan Asyur. Akibat dia lebih menyenangkan hati Tuhan dulu. Lari kepada Tuhan. Dan di sana ada jawaban. Bapak Ibu, yang kedua, kita perhatikan adalah ketaatan. Ketaatan dalam bahasa Yunaninya hukopo. Taat, pengertian di sini bukan hanya taat. Kamu pergi ke sana, mau. Kamu ke pasar, mau. Bukan hanya sekedar itu. Kalau kita melihat Alkitab mengatakan, menjelaskan, yaitu di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Apa di sana dikatakan? Coba kita lihat. Filipi dua ayat yang ke-8. Apa di sana dikatakan? Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengarunia kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus, sekali dalam nama Yesus, bertekuk lutut segala yang ada di langit. Siapa yang ada di langit? Para malaikat, ya, penguasa-penguasa di langit dan sampai ke dalam kerajaan surga, dan yang ada di atas bumi. Siapa di atas bumi? Kita manusia dan segala yang hidup di atas bumi. Dan yang di bawah bumi. Siapa yang di bawah bumi? Kuasa kematian, kuasa maut, setan. Dan segala yang segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi luar biasa, nama Yesus itu yang berkuasa di dalam jagat raya ini. Karena akibat ketaatan dan kerendahannya. Dia taat. Sebenarnya bisa. Yesus katakan bisa kalau saya bawa pasukan surgawi. Mengalahkan. Yaitu pasukan Romawi ketika itu menangkap dia. Bisa. Dan Yesus punya komunitas. Ketika itu walaupun kecil tapi radikal. Petrus. Contohnya, dipotongnya telinga Paltus itu. Pasukan Romawi. Tapi Yesus bukan begitu. Dia taat kepada apa yang direncanakan oleh Bapaknya. Ingat, di Taman Getsemani saya ketika sampai di batu tempat Yesus berdoa. Sampai keringatnya menetes seperti darah. Saya menangis di situ. Oh Tuhan. Ini gambaran pada hari-hari ini. Orang yang taat dan setia kepada Tuhan pun bisa ketiduran ketika di saat-saat genting. Di saat-saat yang harusnya mereka berdoa bersama-sama Tuhan Yesus. Tidak tahankah kamu bertahan 1 jam saja, kata Tuhan. Dan mereka ketiduran saat Yesus berdoa. Di situ dia menangis minta kepada Tuhan. Sampai dia gemetar apa yang dia harus hadapi. Hukum salib itu adalah hukum yang paling berat di zaman itu. Ada 3 hukum yang dilakukan oleh negara, oleh bangsa Yahudi ketika itu. Tapi hukum salib adalah hukum di mana orang itu dianggap pemberontak terhadap negara, pemberontak terhadap agama. Lalu dia harus disalib. Bapak, Ibu, Saudaraku, Tuhan Yesus melihat itu. Tapi apa yang dikatakannya? Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa. Di situ kita melihat ketaatannya. Ketaatan Tuhan Yesus sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Yohanes
mengatakan, lihat anak domba Allah mengangkut dosa seisi dunia. Luar biasa. Tuhan, Yohanes melihat Tuhan itu mengangkut dosa dunia. Bukan dosa saya saja, dosa dunia. Lihat anak domba Allah. Dia dengan kerendahan, dengan ketaatan kepada Bapa. Yang ketiga, dalam tugas kita yang besar ini, melakukan kehendak Bapa adalah kita perlu untuk menunaikan tugas yang mulia ini. Menunaikan dalam bahasa Yunaninya, Pleropopeson. Ini bukan hanya sekedar menunaikan tugas, tetapi lebih kepada menyelesaikan satu pekerjaan. Menunaikan tugas, tunaikan tugas. Kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima. Mungkin di antara Bapak Ibu mau bagi berkat firman, silakan baca. 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Silakan kalau mau bagi. Dua Timotius pasal 4 ayat yang kelima sudah. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi enggak enak Bapak Ibu, enggak enak. Saya kemarin dalam pertemuan kami dulu waktu awal, kami ini banyak beberapa kawan-kawan hamba Tuhan dari daerah, dari desa-desa, dan 9 tahun yang lalu baru merangkak ke kota Palangkaraya. Kami ada 13 orang dari beberapa sinode gereja-gereja lain. Ya sudah lumayan melayani di desa, bukan berarti gagal melayani di desa. Sudah banyak gereja-gereja dibangun. Tetapi Tuhan lebih membawa kepada yang lebih lagi. Nah, jadi merintis. 9 tahun yang lalu merintis. Tapi rupanya yang lebih banyak merintih. Bukan merintis. Ya merintis betul, tapi banyak merintih di hadapan Tuhan. Tapi rupanya rintihan itu didengar dan dijawab oleh Tuhan. Rata-rata sudah punya jemaat, punya gereja, punya pelayanan. Bahkan berkembang sampai ke desa-desa dari kota. Saya belajar dari penginjilan Nomensen. Dia harus serang kota dulu. Ya, habis itu memenangkan 30.000 masyarakat pedalaman. Bapak Ibu Saudaraku, luar biasa. Saya belajar berapa misi yang sudah mengorbankan segalanya bagi Indonesia. Ada yang kayak Nomensen itu karena sudah tua, umur 84 tahun, meninggal. Karena ada penyakit sudah tua namanya, macam-macam lah. Tetapi ada juga yang harus darah tertumpah. Limen dan Munson sebelum Nomensen itu tidak ada kabarnya. Konon katanya di kanibal. Di tanah kami juga, di tanah Dayak, banyak misionari korban politik dibunuh dengan tertumpah darah, tapi darah mereka tidak sia-sia. Di tanah Toraja juga. Tapi saya melihat akibat darah orang misi itu berteriak di hadapan Tuhan, maka pekerjaan pasti subur di tempat itu. Demikian juga cara Tuhan adalah
macam-macam cara. Mungkin saya bersyukur kalau di antara pelayan Tuhan tidak pernah mengalami ini, yang namanya pergumulan yang begitu berat di akhir-akhir ini. Syukur puji Tuhan. Tapi kalau kita melihat secara umum, ya, Tuhan katakan sabar. Sabar berarti ada sesuatu yang membuat kita tidak sabar. Sabar dalam penderitaan. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikan tugasmu. Tunaikan, seperti saya katakan tadi, bukan hanya menunaikan, melaksanakan. Kalau ngajar ya sebagai guru mengajar, kalau sebagai kita menunaikan di dunia swasta, menunaikan tugas kita hari-hari, menunaikan, bukan begitu saja. Tetapi ini bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan itu bersama dengan Roh Kudus. Ini yang sangat berat, Bapak Ibu. Jadi itu tadi, walaupun kami merintis pelayanan, tetapi sebenarnya banyak merintih di hadapan Tuhan. Saya percaya kerintihan kita itu akan membawa sesuatu yang bermanfaat besar. Sebab Alkitab mengatakan, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ini janji Tuhan kepada kita. Kingdom Family ini kelihatannya belum seberapa hari-hari ini, belum semua provinsi kita ada. Tapi saya percaya dari ada sekarang itu merupakan suatu kekuatan besar untuk kita menjangkau provinsi-provinsi Indonesia ini. Bahkan nanti mungkin ekspansi sampai luar negeri. Ketika Roh Kudus berkarya di dalam kita, tidak ada yang membatasi itu. Sebab Roh Kudus tidak dibatasi oleh waktu, tempat, dan ruang. Saatnya kita melakukan kehendak Bapa dengan sepenuh hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ini yang harus Tuhan sampaikan bagi kita hari ini. Terlebih kepada saya sebagai firman Tuhan pedang bermata dua. Sebelum kena yang lain, harus saya dulu yang dikenakan oleh pedang itu. Jadi ingat, jangan sampai di tengah jalan kita stop dan putar badan lain bicara. Kita tetap komitmen dengan apa yang kita nyatakan kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Dan ada saja. Ya, saya betul dengan teman-teman yang dulu merintis. Saya tanya bagaimana, pernahlah kehabisan beras. Pernah sekali katanya. Tapi ketika kehabisan itu sebagai pertanda akan mendapat sesuatu. Pernah kehabisan uang? Pernah, sangat pernah. Tapi ketika habis, itu pertanda bahwa akan ada dapat uang. Kalau sudah banyak uang, akan ada pertanda akan dihabisin uangnya. Jadi begitu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, pergumulan kita beda-beda. Tapi tujuan kita sama. Profesi kita beda-beda. Mungkin ada pengusaha, ada orang-orang yang duduk di pemerintahan. Itu tugas tanggung jawab kita adalah menjadi duta Kristus untuk menyampaikan suara kenabian dimanapun kita berada. Roh Kudus turun ke atas kamu akan menjadi saksiku. Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ujung bumi itu di mana? Jadi persoalan. Ada orang mengatakan di Papua ujung bumi. Tidak. Ujung bumi itu justru di mana kita berdiri, di mana kita duduk. Kalau kita tarik lurus, berapa tahun ke depan, misalnya kita arah timur, akan ketemu ujung buminya dimanapun kita sekarang berada. Jadi dimanapun kita berada, saudara ada di kota, itu ujung bumi bagi saudara. Ada di desa, jangan kecil. Saya sudah berapa tahun di desa, puluhan tahun. Sukacita besar. Sukacita. Dan apa yang kita lakukan itu tidak pernah sia-sia. Sekecil apapun taburan kita, itu akan berdampak besar ke depan. Bayangkan zaman saya dulu yang pelayanan jalan kaki, tidak sedikit perjalanan itu paling minim itu 5 km dari satu desa ke desa yang lain. Malah ada 10 km. Jalan kaki zaman kami dulu. Tidak ada bisa naik motor, naik sepeda. Sebab jalannya hanya jalan setapak. Dan lumpurnya luar biasa. Nah, waktu dulu ada banyak desa-desa itu tidak ada gereja. Tapi sekarang benih yang kita tabur
30-an tahun yang lalu itu sudah bertumbuh, berbunga dan berbuah. Umat Tuhan begitu banyak dan juga gereja Tuhan begitu subur. Jadi saya hanya bangga dan sukacita di hadapan Tuhan. Walaupun saya sudah tidak di sinode yang dulu, sinode yang baru lagi, tetapi ketika saya datang ke desa itu kayak jemaat kita lah rasanya. Mereka menyambut dan minta jadwal pelayanan dan sebagainya. Jadi bukan penghambat penghalang kita nama sinode. Itu hanya sarana kita. Tetapi ketika kita sudah memberikan hidup kita kepada Tuhan, yang membalut kita, yang meneguhkan, mengikat kita adalah kasih Kristus. Kita tuntaskan pekerjaan ini. Ini pekerjaan yang mulia. Bagaimana hebat itu lagu yang kita bawa tadi. Itu tidak bisa dipisahkan dari keadaan kita hari-hari ini. Tuhan memberkati. Kiranya berkat firman Tuhan akan menjadi bagian hidup kita. Hari ini sekalipun saya terbatas menyampaikan, tetapi Roh Kudus tidak pernah terbatas akan berkarya dalam hidup kita, akan menyatakan apa yang Dia mau di akhir-akhir ini. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih, kemurahan, berkat, dan anugerah Tuhan. Terima kasih buat hari yang indah ini. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih apa yang Roh Kudus ingatkan dan sampaikan bagi kami melewati hamba-Mu yang manusia terbatas ini. Tapi satu hal, Tuhan kami ya Tuhan yang tidak terbatas, lebih kaya, lebih hebat, lebih mulia dari apa yang ada. Itu yang akan menyatakan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, kami mengucap syukur melewati persekutuan hamba-hamba-Mu di Kingdom Pemilih Indonesia ini. Kami saling membagi pengalaman, saling membagi yaitu hal-hal yang indah di dalam Tuhan. Dan apa yang kami dengar hari ini adalah Tuhan telah mengajar kami supaya kami belajar taat dan setia kepada Tuhan. Supaya kami melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan dalam hidup ini. Apapun pekerjaan kami libatkan. Supaya nama Tuhan ditinggikan di atas segala-galanya. Dan akhirnya kami akan menunaikan tugas pelayanan ini. Menuntaskan. Kami tidak akan setengah-setengah. Sampai akhir hidup kami. Barang siapa bertahan sampai ke akhir hidupnya, maka dialah yang akan diselamatkan. Terpujilah Tuhan kami kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang empunya segala yang ada. Di dalam kekuatan kuasa-Mu. Kami telah terima firman Tuhan. Terpuji Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Amin.